Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Michael Lamsong Subali, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis UU ITE dari Perspektif Paradigma Liberalisme, sebuah kajian literatur. Oke. Pertama-tama saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa saja yang akan sampaikan. Yang pertama ada tujuan penelitian, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan nantinya. Jadi pertama sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, perlu untuk diketahui apa sih artinya kebebasan berbicara itu. Jadi di sini saya mengambil pengertian dari filsafat Yunani kuno yang diartikan sebagai kebebasan untuk dapat berbicara terus terang, mendorong terjadinya diskusi politik dan agama yang terbuka dalam mengkritik pemerintahan pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, pembahasan ini selanjutnya bersifat abstrak gitu, nggak ada bukti tertulisnya sampai pada masa-masa pencerahan di Eropa. Revolusi-revolusi yang terjadi dari perlawanan terhadap penindasan oleh sistem autokrasi, yaitu memperjelas dan mempertegas adanya keinginan untuk kebebasan berbicara yang dimiliki sebagai hak oleh masyarakat banyak. Nah, dalam dunia internasional, kebebasan berbicara diakui sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang itu semenjak deklarasi hak asasi manusia atau bahasa Inggrisnya Universal Declaration of Human Rights yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Paris. Nah, dia itu kemudian masalah yang timbul adalah kebebasan dalam berbicara yang dimiliki oleh seorang manusia itu tidak sepenuhnya bebas-bebasnya, tetapi terbatasi oleh adanya kebebasan yang dimiliki oleh orang lainnya. Jadi untuk kepentingan bersama, yaitu terjaminnya hak yang dimiliki semua orang, perlu dibuat suatu keputusan bersama untuk mengatur penggunaan hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk itu perlu dikaji mengenai regulasi-regulasi untuk membatasi pelaksanaan dari hak tersebut. Nah, di sini saya mengambil salah satu regulasi kebebasan dalam berbicara di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE, yaitu Informasi Transmisi Elektronik, yang sempat menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. UU ITE terutama pada pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 itu dianggap oleh berbagai pihak dalam masyarakat sebagai pasal karet dengan alasan begitu mudahnya menjerat korban, yang bahkan setelah revisi UU ITE pada tahun 2016. Nah, selain itu UU ITE itu dianggap sebagai ancaman terhadap berlangsungnya demokrasi. Hal ini diperparah dengan data dari SafeNet bahwa kelompok terlapor utama dalam kasus UU ITE adalah masyarakat awam dan kelompok pelapor utama adalah pejabat negara. Nah, hal ini semakin menimbulkan skeptis di kalangan masyarakat awam. Oleh karena itu, Damar Juniato, dia itu selaku koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet cabang Indonesia, dia itu mendesak agar dua pasal karet, yaitu mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, untuk dihapuskan atau direvisi sebelum menelan lebih banyak korban. Nah, berdasarkan argumen-argumen tersebut, peneliti memutuskan untuk mengkaji ulang UU ITE karena dirasakan cukup mendesak untuk dituliskan. Selain itu, alasan
untuk alasan pembahasan agar dapat dilakukan lebih mendalam, penulis akan lebih mencoroti terutama pada pasal 27 ayat 3, yaitu mengenai pencemaran nama baik. Nah, tujuan penelitian di sini adalah dua. Pertama yaitu untuk mengetahui prinsip fundamental dalam kebebasan bicara. Nah, prinsip fundamental ini, dengan adanya prinsip fundamental ini kita dapat selanjutnya memberikan suatu insight, aplikasi apa yang dapat menjadi regulasi gitu, dapat diregulasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip dasar ini ya ini untuk membatasi selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan saran respon untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh pemerintah. Respon yang dimaksud di sini adalah dapat berupa sikap maupun regulasi hukum yang berkaitan dengan UU ITE gitu. Di sini ada pandangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu prinsip-prinsip fundamental dasar dari kebebasan berbicara. Prinsip tersebut kemudian digunakan untuk dapat mengkaji ulang keberadaan UU ITE, serta diharapkan kemudian dapat memberikan saran-saran respon apa yang dapat kemudian dikaji lebih lanjut oleh pemerintah. Ya, respon tersebut dapat berupa regulasi hukum atau sikap lainnya yang berkaitan dengan UU ITE. Oke, di sini ada quotes dari Benjamin Franklin, yaitu berkata bahwa tanpa kemerdekaan berpikir tidak ada kebijaksanaan dan tidak ada kemerdekaan publik tanpa kebebasan berbicara. Jadi poin yang penting untuk diingat di sini adalah kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan dalam berbicara. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah kajian kepustakaan, yaitu akumulasi dari teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian yang kemudian saya gunakan untuk mengkaji kasus-kasus ini. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan hasil dan pembahasan penelitian. Pertama-tama liberalisme. Kenapa kok saya mengambil liberalisme? Nah, dengan alasan untuk mengkaji apa saja prinsip-prinsip fundamental dari kebebasan berbicara, saya perlu untuk terlebih dahulu mengetahui antecedent bagaimana terbentuknya ini, diakuinya kebebasan berbicara ini sebagai hak manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, ide untuk pengakuan ini pertama kali dicetuskan oleh masyarakat dunia barat yang pandangannya sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme. Nah, liberalisme ini menurut KBBI diartikan sebagai aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga serta perjuangan menuju kebebasan. Tetapi pengertian yang diberikan oleh KBBI ini sebenarnya hanya merupakan salah satu bentuk pragmatis dari liberalisme, yang sebenarnya syarat akan makna filosofis dan dapat dijabarkan. Kaitannya dalam banyak aspek kehidupan yang berbeda, seperti pemikiran yang beradab, praktik politik, dan filsafat, etika, kreativitas. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pengkajian yang mendalam dan terang-terangan menggunakan paradigma ini relatif sangat sedikit apabila dibandingkan dengan menggunakan paradigma lainnya seperti paradigma agama Islam. Nah, salah satu kemungkinan yang menyebabkannya adalah adanya anggapan awal yang kuat bahwa pembahasan dengan menggunakan paradigma ini akan berujung pada kebebasan berbicara seutuhnya tanpa terdapat suatu regulasi. Yang mana hal ini akan sangat kontras apabila dibandingkan dengan kebudayaan kultur kolektivis masyarakat Indonesia. Nyatanya, pandangan filsafat liberalis sangat menekankan pada kebajikan dan kebenaran secara moral yang menjadi elemen kuat
dalam pengertian mengenai kebebasan berbicara. Berangkat dari pandangan liberalisme, seorang peneliti asal Australia, South Pomasan, dia itu mengkritik adanya idealisme yang dimiliki oleh liberalis, di mana mereka mengharapkan semua orang untuk dapat selalu bersikap rasional dan mau untuk menerima pandangan lainnya yang menawarkan alasan yang lebih kuat. Ia menyadari adanya silencing effect dari berbicara menyerang yang dilakukan oleh kaum-kaum yang lebih kuat atau mayoritas kepada yang lebih lemah atau minoritas. Nah, alih-alih menjamin adanya otonomi dan pengembangan diri, kebebasan sebebas-bebasnya ini kemudian akan mengancam eksistensi dan menimbulkan kerusakan sampai pada taraf tertentu penyerangan verbal tersebut. Di sini ada salah satu argumen dari John Mill Stewart. Dia itu adalah seorang filsuf liberalis. Itu menekankan perhatiannya pada nilai otonomi dan pengembangan diri yang didapatkan melalui kebebasan berbicara. Di sini disebutkan bahwa satu-satunya maksud yang benar dari penggunaan kekuasaan kepada masyarakat adalah untuk mencegah kerugian dan bahaya yang akan ditimbulkan. Nah, beberapa pandangan liberalis tersebut membuktikan bahwa liberalisme itu tidak sepenuhnya mengharapkan terjadinya kebebasan seutuhnya gitu, yang sempurna, yang tidak dibatasi oleh apapun. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai 4 argumen dasar. Nah, argumen-argumen ini diajukan oleh Caleb Young pada tahun 2011 sebagai fondasi untuk melakukan penilaian dalam kebebasan berbicara. Nah, di sini dia membedakannya menjadi 2 argumen, yaitu pertama adalah argumen dari kaum konsekuensialis, yang kedua adalah dari kaum non-konsekuensialis. Dari kaum konsekuensialis, argumen pertamanya adalah untuk menilai suatu tindakan sebagai usaha pencarian kebenaran, truth. Dengan adanya opini yang beragam, kebenaran yang didukung dengan ide-ide yang lebih kuat dan faktual akan menghasilkan pengikut yang lebih banyak. Nah, dari pengetahuan akan kebenaran ini yang lebih benar tersebut, kemudian diharapkan dapat membawa kemajuan dalam pengetahuan, teknologi, produktivitas, dan keberadaban, sehingga dapat menambah nilai sosial. Selain itu, keberadaan dari keberagaman opini yang didengarkan, seseorang itu diharapkan dapat mengembangkan dirinya berdasarkan pilihan dan konsep kehidupan yang baik menurutnya. Oleh karena itu, argumen kedua dari pandangan konsekuensialis ini berdekatan dengan pandangan kaum non-konsekuensialis, yang adalah hak otonomi personal yang dimiliki oleh seluruh pihak di sini. Nah, kemudian kita beralih pada pandangan dari kaum non-konsekuensialis. Dia itu menekankan adanya pembenaran suatu tindakan berdasarkan pada hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Nah, argumen pertama yang diajukan adalah setiap orang dia itu berhak untuk berpartisipasi sebagai warga negara dalam negara demokratis yang independen. Nah, asumsinya adalah seorang warga untuk turut serta dalam proses politik demokratis dan menolak adanya pemerintahan yang tidak baik baginya. Nah, dampaknya dari pembenaran ini kemudian memberikan ruang bagi pidato politis. Bagi pembicara adanya jaminan ini juga berguna untuk menyediakan input terhadap proses yang sepenuhnya telah dipertimbangkan dengan matang. Seperti proses-proses pemilihan ini presiden, kan sebelumnya dia melakukan kampanye terlebih dahulu. Nah, hal ini berguna untuk bagi pendengar untuk dapat mendapatkan pandangan dan pengertian dari preferensi ataupun pandangan orang lainnya, kayak gitu. Jadi agar lebih kaya dan dia itu dapat memilih bagi dirinya sendiri apa yang baik. Nah, itu berhubungan dengan
rujukan kedua dari kaum konsekuensialis, yaitu adalah hak otonomi. Dia itu mirip dengan seperti yang tadi sudah dibilang, pandangan ini mirip dengan argumen kedua dari konsekuensialis, yaitu hak seseorang untuk berdaulat atas keputusannya sendiri untuk menuju pada konsepsi kehidupan baru yang baik menurutnya. Dalam pelaksanaan konsep tersebut harus didasarkan pada nilai kesetaraan. Kita tidak boleh untuk lebih mementingkan otonomi dari suatu orang dengan mengganggu otonomi dari orang-orang lainnya. Karena itu regulasi hukum harus bersifat netral, dalam artian dia itu tidak merugikan pihak tertentu untuk mendapatkan pengikut ataupun menyebabkan salah satu pengikut pandangan untuk dirugikan. Pembahasan ketiga adalah mengenai kategori-kategori ujaran kebencian yang juga diajukan oleh Caleb Young pada tahun 2011. Caleb Young mengartikan ujaran kebencian sebagai bentuk-bentuk penyerangan verbal kepada orang lainnya. Oke, kita langsung masuk saja dalam pembahasannya. Caleb Young membagi ujaran kebencian menjadi 4. Ada targeted vilification, diffuse vilification, dukungan kepada kebijakan eksklusivis dan pengecualian, serta pemberian fakta atau penilaian kepada orang lain. Nah, pertama targeted vilification. Itu dapat diterjemahkan sebagai bentuk kata-kata yang secara menyakitkan akan meremehkan serta mencemari nama seseorang atau sekelompok orang. Intensi dominan seseorang melakukan hal ini adalah untuk melukai, menghina, atau mengintimidasi pendengarnya. Serta dia itu dimotivasi oleh adanya kebencian atau kehinaan, perasaan jijik hina gitu terhadap ras atau kelompok pendengarnya gitu. Setelah dinilai tidak ada dari keempat prinsip yang diajukan oleh Young sebelumnya yang dapat membenarkan adanya ujian kebencian dari kategori pertama ini, karena juga dia itu memiliki nilai konten kognitif, yaitu akumulasi dari apa yang dipersepsikan dan dipelajari dalam jumlah yang sangat minimal, sangat sedikit sekali. Oleh karena itu dapat disimpulkan, dia itu menyimpulkan bahwa untuk jenis ujaran kebencian yang pertama ini tidak ternaungi oleh FSP. Dan oleh karena itu pemerintah dapat melakukan pembatasan pada kategori ujaran kebencian yang ini. Kemudian yang kedua ada diffuse vilification. Berbeda dari targeted vilification, dia itu tidak secara eksplisit langsung ditujukan pada suatu kelompok individu yang spesifik. Melainkan pada audiens publik yang simpatetik atau audiens yang luas dan tidak dapat dipastikan. Akan tetapi sama seperti targeted vilification, tujuan utama yang dimiliki adalah untuk menghina, melukai, dan mengintimidasi individu yang secara tidak langsung akan menyakitinya gitu. Meskipun prinsip konsekuensialis dengan pasti bakal menolak jenis ujaran kebencian ini, tetapi pembatasan akan diffuse vilification kemudian dapat mengganggu adanya hak otonomi dari seseorang, mengingat diffuse vilification ini memiliki konten kognitif yang lebih besar apabila dibandingkan dengan targeted vilification, serta dalam ukuran tertentu dapat dimengerti sebagai pembawa pesan atau pandangan tertentu meskipun secara simbolik gitu. Nah, oleh karena itu yang dapat dilakukan oleh hukum hanyalah dengan mencoba untuk meniadakan kemampuan seseorang mengirimkan sinyal yang menghina atau mengintimidasi. Gitu. Dengan begitu sinyal dampak yang menyakitkan atau merugikan korban itu dapat dikurangi.
Kategori ujaran kebencian selanjutnya adalah pembelaan secara terorganisir terhadap kebijakan eksklusifis atau kebijakan dengan pengecualian pada suatu kelompok tertentu. Hal ini dinilai oleh Young sangat tidak sesuai dengan keempat prinsip yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu keberadaannya tidak ternaungi oleh free speech principle sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, ada fakta atau penilaian kepada orang lain. Kategori dari ujaran kebencian ini tidak dapat dikatakan tidak mungkin menimbulkan kerugian yang signifikan dari pihak tertentu. Akan tetapi keberlangsungannya itu dilindungi oleh FSP itu tersendiri. Interest dan hak untuk berbicara pada konteks ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menutupi fakta adanya kemungkinan bahwa kerugian dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, Young berpendapat bahwa ujaran kebencian pada kategori ini tidak perlu dilarang dan dalam mengurangi dampak buruknya, pemerintah dapat mengatasi dengan menggunakan metode more speech, yaitu memberikan fakta atau pandangan lain yang lebih kuat, yang lebih benar dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, melalui pembahasan di atas dapat dilihat bahwa pandangan liberalis dapat memberikan beberapa kemungkinan solusi. Yang pertama adalah kita harus seperti yang sudah dibilang oleh Damar, koordinator SafeNet Indonesia, kita harus merevisi, memodifikasi atau menghapus kebijakan-kebijakan tertentu yang akhirnya dapat mengganggu hak seseorang, hak berbicara seseorang gitu, atau kesejahteraan masyarakat umum. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan memperjelas maksud dan isi dari UU ITE tersebut dengan memberikan demarkasi yang kontras gitu. Seperti yang dilakukan oleh Caleb Young, dia itu mengkategorikan suatu ujaran kebencian yang sama-sama memungkinkan untuk timbulnya suatu kerugian atau menyakiti satu kelompok tertentu, tetapi dia itu kemudian meninjaunya dari keempat prinsip. Jadi dari situ dapat disimpulkan tindakan apa yang harus dilindungi dan tidak, serta tindakan apa yang harus dibatasi atau tidak gitu. Nah, kemudian kemungkinan solusi yang kedua adalah dengan menggunakan strategi more speech. Kan tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa ujaran kebencian, jenis ujaran kebencian yang memang dia itu tidak dapat diregulasi karena apabila membatasinya akan menimbulkan penghilangan atau penghalangan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang gitu. Hak untuk berbicara yang fundamental yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan menggunakan strategi more speech, yaitu memberikan fakta pandangan lain yang lebih kuat yang diinginkan gitu oleh secara moral dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini memang tidak dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan atau kerugian yang ditimbulkan, tetapi setidaknya strategi ini dapat mengurangi dampak buruk dari jenis ujaran kebencian yang tidak dapat diregulasi. Gitu. Kemudian untuk bagaimana dong untuk hal-hal lain yang tidak dapat diregulasi juga tidak dapat dilakukan strategi more speech ini. Nah, sebenarnya kaum liberalis juga mengusulkan adanya perubahan adaptasi dari masyarakat itu sendiri. Misalnya dengan menjadikan dalam tanda kutip
kulit kita lebih tebal gitu. Dengan alasan bahwa opini-opini yang beragam atau argumen-argumen orang lain yang kemungkinan dapat merugikan atau menyakiti diri kita itu sebagai suatu hal yang menjadi pertimbangan kembali mengenai pandangan hidup kita untuk memantapkan langkah kita dalam memilih langkah hidup ke depannya. Oke, sekian materi saya. Selanjutnya ini saya tampilkan daftar pusaka yang saya gunakan dalam membuat materi. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mendengarkan. Salam sejahtera bagi kita semua.